Alhamdulillah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu bapak yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan sejarah singkat Yahudi dari masa ke masa, yang mana sekarang sudah memasuki fase di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum membahas bagaimana konflik yang terjadi di antara umat Islam dengan bangsa Yahudi, kemarin kita sudah membahas kenapa orang-orang Yahudi bisa melakukan eksodus atau hijrah dari Palestina ke Madinah. Nah, termasuk nanti alasan-alasan mereka hijrah itu ada dua ya Pak ya. Tapi sebelum membahas ini, kemarin ada permintaan ya, membahas tentang seputar konflik antara Iran dan Israel. Tapi ternyata untuk membuat materinya tidak semudah yang dibayangkan, karena banyak variabel-variabel yang harus diperhitungkan. Karena setelah saya baca, ternyata banyak sanggahan-sanggahan pula dari pihak musuh kita itu. Seperti sejarah tentang Godirkum. Jadi sejarah Godirkum itu adalah ketika Rasulullah pulang haji wada, kemudian Rasul pernah mengatakan, jika tidak ada aku, kalian berbaiatlah kepada pemuda ini. Nah, yang dimaksud dulu adalah Ali bin Abu Thalib. Makanya pada saat itulah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang masuk Islam, yang berpura-pura masuk Islam, dia mengangkat kisah ini, bahwasannya yang layak menjadi khalifah itu adalah bukan Abu Bakar, bukan Umar, juga bukan Utsman. Karena pada saat itu sudah jelas-jelas Nabi mengingatkan kepada umat yang pada saat itu hadir ketika Godirkum, yang ditunjuk sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi, yaitu Ali bin Abu Thalib. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang mengikuti haji wada pada saat itu. Nah, ini dijadikan sebuah dalil oleh Abdullah bin Saba bahwasannya pemerintahan yang sah setelah wafatnya Rasulullah, yaitu kekhalifahan yang dipimpin oleh Ali bin Abu Thalib. Makanya nanti ada sedikit sejarah mengapa orang-orang Syiah membenci kepada Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Tapi ternyata ini sudah ada sanggahannya. Jadi orang Syiah pun sudah membuat buku sanggahannya gitu. Makanya banyak variabel lah yang harus diperhitungkan. Tapi nanti insya Allah jika sudah beres ya akan kita bahas konflik seputar Iran dan Israel ya. Walaupun kedua-duanya, Iran dan Israel ya, kalau menurut saya pribadi itu kedua-duanya negara yang memang sengaja dibuat oleh orang-orang Yahudi di dalam kebutuhan politik agar mereka bisa menguasai apa-apa yang mereka ingin kuasai. Tapi tadi karena banyak variabel yang harus dihubung-hubungkan dari beberapa buku yang dibaca juga dari narasumber ya, kita tidak bisa langsung asal menjiplak dari berita yang ada gitu. Jadi biar lebih akurat, makanya kami mengumpulkan beberapa lagi buku, beberapa kitab yang memang nanti lebih menjurus benar-benar khususnya Syiah yang ada di Indonesia termasuk di Iran, itu adalah Syiah Zaidiyah atau Syiah Imamiyah yang memang para ulama sudah menyatakan kesesatannya gitu. Nah, itu ya Pak ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu saja kepada sejarah perjalanan Yahudi di era Rasulullah SAW, bagian kedua yaitu konflik antara masyarakat Madinah dengan kaum Yahudi. Nah, sebelum membahas masalah konflik, ada dua hal yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu berpindah ya Pak ya. Nah, ini nih. Yang pertama, menurut para ahli sejarah, orang Yahudi dari Palestina bisa pindah ke Madinah itu ya ketika di fase Nabi Musa. Nah, ketika saya menjelaskan sejarah Yahudi di era Nabi Musa, saya tidak menjelaskan hadis ini. Dan ternyata di dalam beberapa kitab sejarah, termasuk di dalam Qasasul Anbiya, karya Imam Ibnu Katsir, ternyata diceritakan ada beberapa hadis yang dimana Nabi pernah menjelaskan bahwasannya Musa alaihissalam pernah melakukan talbiyah di tanah suci, ya melainkan kalau talbiyah di tanah suci ya, dengan kata lain, Nabi Musa sedang melakukan ibadah haji gitu. Walaupun tidak ada bukti secara real, tetapi hadisnya ada gitu. Nah, makanya menurut para ulama ahli sejarah, orang-orang Yahudi bisa pindah ke Madinah yaitu pada saat Nabi Musa melakukan ibadah haji. Nah, sebahagian orang-orang Yahudi yang ikut beribadah haji dengan Nabi Musa betah tinggal di Mekah, betah tinggal di Madinah. Nah, sebagian dari mereka tidak ikut pulang kembali dengan Nabi Musa ke Palestina. Itu kurang lebih lah. Nah, ini informasinya saya catat ya. Bapak bisa baca.
Nah, informasi yang kita ketahui bahwasanya orang yang pertama kali melakukan haji adalah Nabi Ibrahim. Karena kita mengetahui ya, ada milah Ibrahim, ada hijr Ismail gitu ya. Bahkan pembangunan Ka'bah pribadi itu dikenal semenjak Nabi Ibrahim melakukan hijrah pula, melakukan eksodus dari mana? Dari Irak ke Mekah gitu. Karena Nabi Ibrahim sendiri, kita tegaskan kembali, beliau bukan orang Arab, Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu beliau adalah orang Babylon di kota Ur yang menurut para ahli sejarah kota Babylon itu sekarang adalah Irak gitu. Nah, nanti dikarenakan Nabi Ibrahim punya masalah di Ur karena mendakwahkan dakwah tauhid, ada raja yang tidak senang, makanya Nabi Ibrahim menjadi DPO, akhirnya beliau harus pergi dari daerahnya sendiri. Salah satu tempat yang disinggahi oleh Nabi Ibrahim selain Palestina adalah Mekah. Nah, itu ya. Makanya nanti Hajar disimpan di Semenanjung Arab. Kemudian istri yang pertamanya Sarah itu disimpan di Palestina yang melahirkan keturunan para nabi dan rasul Allah. Tetapi kalau dari keturunan Hajar, dari Ismail, begitu jauh, hampir 1000 tahun tidak ada masa kenabian di Mekah itu, maka Allah mengutus nabi terakhir di daerah Arab yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Nah ini. Namun tahukah kamu, kata Imam Ibnu Katsir, bahwasannya ada beberapa riwayat hadis yang menuliskan tentang hajinya Nabi Musa. Berikut diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Husain, dari Abu Daud bin Abi Hindi, dari Abul Aliyah, dari Ibnu Abbas. Ini yang mengisahkannya sahabat Ibnu Abbas. Ia mengisahkan bahwasannya ketika Rasulullah SAW melewati lembah biru, beliau bertanya, lembah apakah ini? Para sahabat menjawab, ini adalah lembah biru. Lalu Nabi berkata, melihat lembah ini seakan-akan aku melihat Musa yang sedang menuruni tebing sambil melantunkan talbiyah atas panggilan Allah. Nah, ini merupakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Kemudian nah, cerita tentang perjalanan Nabi Musa juga tertulis dalam riwayat Imam Ahmad yang lain. Jadi selain hadis yang tadi ada juga hadis yang lain. Ini ketika ngobrolin Dajjal. Jadi pada saat Rasulullah itu di kediaman Ibnu Abbas muncullah topik tentang Dajjal. Jadi Ibnu Abbas itu masih saudaranya Nabi, Pak. Karena bapaknya Ibnu Abbas, Al-Abbas namanya, itu adalah pamannya Rasulullah gitu ya. Jadi Al-Abbas itu masih keponakannya Ibnu Abbas itu. Nah, ketika ngobrol di sana, ngobrollah tentang Dajjal. Nabi menyebutkan salah satu cirinya. Banyak ya hadis tentang Dajjal itu nanti. Kata Nabi, salah satu ciri Dajjal adalah di antara kedua mata Dajjal itu terdapat tulisan kafaro gitu. Mata Bapak lamun ningali di internet atau komik-komik yang ditulis oleh orang-orang Israel, ada muka bermata satu, di sini ada huruf kaf, huruf fa sama huruf ro. Ini nggak tahu apakah benar seperti itu atau ini hanya sebuah ungkapan dari Nabi, kita tidak tahu. Yang pasti kehadiran Dajjal sejauh ini sudah pasti akan datang, tetapi adapun wujud Dajjal seperti apa yang diungkapkan oleh Nabi, apakah hanya sebuah peribahasa atau memang asli wujudnya seperti itu? Nah, itu yang kita tidak tahu. Nabi kan menyebutkan Dajjal bermata satu. Para ulama kan berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan itu hanya kiasan saja. Sebetulnya matanya dua, hanya satu juling sebelah. Tapi kan di beberapa buku, khususnya kisah-kisah Israiliyat yang ditulis oleh orang Yahudi sendiri, memang benar-benar digambarkan Dajjal itu bermata satu gitu ya. Tapi kalau di dalam hadis Nabi, tidak, kata Nabi, Dajjal itu bermata dua. Cuman satu tidak berfungsi, malahan seperti anggur hitam matanya itu. Tapi yang satu lagi itu normal bisa melihat. Jadi memang secara fisik seperti manusia, hanya satu mata yang tidak berfungsi. Itu yang dimaksud mata satu menurut Rasulullah gitu ya. Tapi terkedah di emutan nyapanya, nah kayaknya bakal lungsur Dajjal kalem gitu. Kan tidak tahu kapan. Cuman kita berdoa justru jangan sampai kita mengalami fase di mana turunnya Dajjal. Karena pada saat itu tidak ada manusia yang kuat menghadapi Dajjal. Bahkan orang beriman sekalipun, tatkala Dajjal turun selama 40 hari, banyak yang kembali kufur, bahkan mengimani Dajjal. Karena Dajjal pada saat diturunkan oleh Allah sebagai ujian terbesar bagi umat manusia, Dajjal berperilaku seperti halnya Tuhan. Dia bisa menghidupkan orang mati di hadapan semua orang, sok sahanak terpercaya tuh Pak. Boga kekuatan anu bisa menghidupkan jelema maut gitu. Makanya banyak orang-orang yang pada saat itu mengaku beriman kepada Allah, tatkala bertemu dengan Dajjal justru dia kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta pertolongan semoga kita dijauhkan dari fitnah Dajjal.
Nah, lalu Ibnu Abbas bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Seseorang menjawab, mereka mengatakan bahwa Dajjal itu di antara kedua matanya tertulis huruf kafaro. Ibnu Abbas berkata lagi, aku tidak pernah mendengar Nabi SAW menceritakan atau memberitahukan tentang deskripsi Dajjal. Namun yang aku pernah mendengar, Nabi pernah mendeskripsikan bagaimana ciri Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Nah, sedangkan sosok Nabi Musa, maka ketahuilah bahwa Musa adalah seseorang yang berkulit gelap dengan rambut ikal. Nah, ya, seakan aku melihatnya mengendarai onta berwarna merah, berwarna, mereka yang tali kekangnya itu terbuat dari kulbah. Ia menuruni tebing sambil melantunkan talbiyah, yakni kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang haji, labbaik Allahumma labbaik. Nah, jadi intinya Nabi selain menceritakan Dajjal secara detail, tapi aku tidak pernah lagi Nabi menceritakan profil seseorang dengan detail, kecuali ketika Nabi menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, termasuk salah satunya ketika Nabi Musa bertalbiyah. Nah, otomatis para ulama menyimpulkan talbiyahnya Musa merupakan salah satu mungkin meneruskan ibadah haji. Karena pada saat itu syariat haji sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedangkan Nabi Musa bagian daripada keturunannya, gitu ya Pak ya. Nah, ini sejarah pertama yang menurut para ahli bahwasanya orang Yahudi bisa melakukan hijrah dari Palestina ke Madinah, salah satunya pada saat Nabi Musa melakukan ibadah haji ke kota Mekah, gitu ya. Yang kedua, pindahnya orang-orang Yahudi ke Palestina itu pada saat Kaisar Titus, yaitu Kaisar Romawi yang hidup di tahun 1 sampai 2 Masehi yang menyerang Baitul Maqdis. Mereka Yahudi bereksodus ke Yasrib, dulu namanya masih Yasrib bukan Madinah, untuk mendapatkan perlindungan. Nah, jadi Pak, nanti di dalam Al-Quran ternyata Allah menginformasikan bahwasanya Baitul Maqdis itu akan diserang 2 kali. Nah, ini ya. Yang mana Allah menyatakan wa qadoina ila bani Israel. Dan telah kami wahyukan kepada Bani Israel fil kitab, di dalam kitabnya yaitu Taurat, la tufsiduna fil ardi maratain. Kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Wala ta'luna uluwan kabiran, dan janganlah kamu menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jadi intinya informasi ini menurut ahli tafsir nanti bisa dilihat di dalam kitabnya, yang dimaksud 2 kali penyerangan ini adalah 2 kali Baitul Maqdis pernah diserang dan dirusak. Yang pertama pada zaman Raja Nebukadnezar. Nah, tapi di dalam tafsir tidak dikenal nama Nebukadnezar. Di dalam tafsir itu namanya Bukhtanasor. Nah, ternyata Bukhtanasor itu nama Arab dari Nebukadnezar, yang dimana mereka itu hidup atau berkuasa di tahun 600 sampai 560 sebelum Masehi, Nebukadnezar itu. Bahkan dengan datangnya Nebukadnezar ke Palestina, meluluh lantahkan Baitul Maqdis, sampai tabut Nabi Musa pun dibakar. Tabut Nabi Musa itu kotak Musa yang tidak terlalu besar, yang dilapisi oleh emas, di dalamnya terdapat lauh-lauh yang berisi 10 firman Tuhan, juga terdapat tongkat Nabi Musa, dan terdapat jubah Nabi Musa. Nah, pada saat Bukhtanasor menyerang, atau Nebukadnezar menyerang, Baitul Maqdis diluluh lantahkan, termasuk peninggalan Nabi Musa sekalipun, tabutnya itu dibakar sampai hancur, sehingga orang-orang Yahudi tidak punya kembali kitab pegangan. Makanya selepas Nebukadnezar dikalahkan, pergi dari Palestina, akhirnya para orang-orang soleh diantaranya nanti Allah mengutus Nabi Ezra. Nah, nanti Nabi Ezra inilah yang memperbaharui Taurat dan yang memperbaharui Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu pernah dirombak di zaman Nabi Ezra setelah kedatangan Raja Nebukadnezar, gitu ya. Nah, ini ayat berikutnya, fa idza jaa wa'du aulahuma ba'asna alaikum ibadan. Apabila datang saat kerusakan yang pertama dari yang kedua, kami datangkan kepadamu hamba-hamba yang perkasa. Jadi begitu datang Nebukadnezar, Allah mengutus Nabi Ezra untuk mengalahkan siapa? Mengalahkan Nebukadnezar, gitu ya. Nah, kemudian lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Jadi intinya setelah Baitul Maqdis dihancurkan, peninggalan Nabi Musa habis, Allah mengutus Nabi Ezra untuk mengalahkan Nebukadnezar dan pergi dari Baitul Maqdis. Nah, ini kurang lebih kisahnya. Ini ayat kelima. Nah, ini yang dimana
Ini diceritakan oleh Ibnu Khaldun ya Pak ya. Jadi dalam Al-Quran dinarasikan bahwa Bani Israel pernah diserang besar-besaran oleh dua bangsa. Mereka diserang sebagai akibat kecongkakan dan kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi. Penyerangan ini menghancurkan secara total bangsa Israel, termasuk bangunan megah yang pernah didirikan oleh Nabi Sulaiman, yang dikenal dengan Haikal Solomon, rumah ibadah Nabi Sulaiman. Nah, bangunan besar dan megah ini dihancurkan oleh bangsa Persia. Ibnu Khaldun pernah menuturkan, Suma khorobahu buhtan soro ba'da samania samaniman samani mi'atan, sanatan. Kelak masjid itu dihancurkan oleh Nebukadnezar ba'da, setelah samani mi'ata sanatin, setelah 800 tahun berdiri. Jadi Nabi Sulaiman sudah 800 tahun mendirikan itu, berarti Nabi Sulaimannya sudah tidak ada. Nah, 800 tahun setelah Nabi Sulaiman mendirikan Haikal Solomon ini, baru menyeranglah Raja Nebukadnezar ke Palestina. Nah, setelah 800 tahun itu, Nebukadnezar membakar Taurat, kemudian membakar tongkat milik Nabi Musa, melelehkan efigi-efigi peninggalan-peninggalan Nabi Musa yang lain, dan memporak-porandakan batu-batuannya, yakni rumah ibadah Nabi Sulaiman. Kemudian para penguasa Persia mengizinkan Bani Israel kembali ke Yerusalem, gitu ya Pak ya. Nah ini. Nah, Allah melanjutkan firman-Nya di dalam ayat ke-6 surat Al-Isra, "Sumarodadna lakumul qurrah alaihim wa amdadnakum bil amwal wa nabiyyina wa ja'alnakum aksaron nafira." Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Jadi Allah menjanjikan di ayat ke-5 menurunkan orang-orang yang kuat, dan di ayat ke-6 menginformasikan Allah akan memenangkan Bani Israel daripada Nebukadnezar. Nah, kemudian setelah mereka menang, nah tempat peribadatan Yahudi yang bekah dan besar itu yang berumur 800 tahun di era penyerangan Nebukadnezar dari Persia, sinagog besar itu hancur dileburkan, bahkan Taurat pun habis dibakar. Sehingga dalam hal ini banyak dari orang Yahudi yang tidak mengenal ajaran leluhur mereka. Nah, kendati demikian, Tuhan mengutus Uzair atau Ezra yang merestorasi ajaran Taurat dan bahkan menuliskannya kembali dalam bahasa Ibrani yang lengkap. Jadi perjanjian lama yang sekarang digunakan oleh orang-orang Yahudi tiada lain adalah penulisan ulang yang dilakukan oleh Uzair atau Ezra. Ezra juga tercatat dalam Ibnu Khaldun, disebut sebagai orang yang membangun kembali kuil Sulaiman, kendati tidak semegah seperti di zaman Nabi Sulaiman. Jadi inilah informasi yang menyebutkan bahwasanya kuil Nabi Sulaiman itu dibangun dua kali. Yang pertama oleh Nabi Sulaiman, dihancurkan oleh Nebukadnezar, dibangun kembali oleh Uzair, gitu ya. Nah, kemudian ini di ayat terakhir diceritakan, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum palaha, maka jika kamu berbuat jahat, maka kerugian itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Nah, ini ada ungkapan wa'dul akhirah. Apabila datang kerusakan yang kedua. Nah, tadi manu pertama apa oleh Nebukadnezar, sekarang Allah menginformasikan akan diserang yang kedua kalinya. Ayeuna nu nyerang namanya tadi Kaisar Titus dari Romawi, yang tadi Nebukadnezar dari Persia. Setelah 800 tahun ketiadaan dari Nabi Sulaiman, nah setelah menang datang Nabi Uzair untuk memperbaiki. Nah setelah itu Allah menginformasikan akan turun pengerusakan yang kedua Baitul Maqdis oleh siapa? Namanya tidak disebutkan, hanya di dalam sejarah yang merusak kedua kali dari Romawi. Pada saat itu Romawi sedang dirajai oleh seorang raja yang bernama Titus, ya Pak ya. Nah ini. Nah pasca wafatnya Ezra atau Uzair, banyak bangsa yang menaklukkan Bani Israel. Yang pernah saya jelaskan dulu ya Pak ya. Ayah orang Persia, ayah Romawi. Jadi tidak hanya Romawi saja yang ingin menguasai dan ingin menghancurkan Bani Israel, ternyata hampir banyak bangsa bukan hanya untuk menghancurkan Bani Israel, tetapi ingin menguasai Palestina. Nah, Bani Israel pernah dijajah oleh Yunani, oleh Persia dan juga Romawi. Kendati sudah dibangun kembali pada masa Uzair, Baitul Maqdis itu hanya simbol dari otoritas keagamaan dan tidak lebih. Jadi pada saat sudah dibangun kembali, Baitul Maqdis hanya sebagai simbol saja, gitu. Hanya simbol keagamaan. Makanya nanti di Palestina hiduplah tiga agama besar, Yahudi, Nasrani dan Islam. Ya. Nah kurang lebih begitu. Nah kemudian
otoritas agama dan otoritas politik ingin dikembalikan lagi pada masa Herodos. Nah, nanti Herodos ini dia yang memimpin Romawi. Nah, nanti Raja Herodos inilah yang bermasalah pada saat didawahi oleh Nabi Zakaria ya, yang saya pernah menceritakan, yang Nabi Zakaria itu dikejar oleh Raja Herodos karena dia ingin menikahi saudaranya sendiri. Pada saat itu dilarang, sehingga Nabi Zakaria dikejar, berlindung di dalam pohon karena masih ada bajunya yang tersisa. Akhirnya Nabi Zakaria itu wafat di dalam pohon tersebut dikarenakan pohonnya digergaji, sehingga Nabi Zakaria wafat dengan tubuh terbelah menjadi dua bagian ya. Nah ini. Nah, kendati demikian, di tahun 70 Masehi, nah bangunan megah itu diluluhlantahkan oleh Titus dari Romawi. Nah, ini kisah dari Ibnu Khaldun disebutkan, falamma ja'a Titus min mulukir Rum wa golabahum. Kemudian Titus, salah seorang penguasa Romawi, muncul dan mengalahkan bangsa Yahudi, wa malaka amrohum, dan mereka menguasai negeri mereka. Titus di tahun 70 Masehi menghancurkan Yerusalem dan Masjidil Aqsa yang berada di sana, tempat bekas berdirinya kuil Sulaiman, yang dimana ia perintahkan untuk diubah menjadi ladang. Nah, ini kehancuran kedua kali, yang dimana dengan bukti Ibnu Khaldun menyatakan bahwasanya dengan datangnya Titus, ini adalah penghancuran Baitul Maqdis yang kedua kalinya. Tapi Bapak dan Ibu, yang harus dipahami, penghancuran Baitul Maqdis itu yang mana? Saya pernah bilang di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu satu komplek, bukan satu masjid. Nah, di dalam Masjidil Aqsa itu yang cukup luas, terdapat satu masjid yang berkubah biru, satu lagi masjid yang berkubah emas. Nah, masjid yang berkubah emas itu namanya The Dome of Sokhra, masjid yang dimana di dalamnya pernah ada batu. Ketika Rasulullah akan melakukan mi'raj ke langit, batu tersebut yang menjadi tempat pijakan Nabi ikut terangkat batunya. Nah, di situ. Kemudian kalau di masjid yang kubah biru namanya Masjid Al-Qibli, karena Rasulullah sebelum melakukan mi'raj, Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat di masjid itu. Nah, sekarang yang diinformasikan kepada kita, Masjidil Aqsa itu seolah-olah hanya satu, yaitu masjid yang berkubah emas saja, padahal tidak, padahal satu komplek itu. Nah, makanya yang menjadi pertanyaan, tadi Haikal Solomon itu letaknya di sebelah mana? Nah, makanya pernah juga di sini digambarkan dulu dengan posisi Haikal Sulaiman itu berada di sebelah barat, yang dimana pernah dihancurkan, dan dinding sebelah barat itu adalah tempat diamnya Buraq. Jadi ketika Buraq mengantar Nabi dari Madinah ke Palestina, Buraq itu berdiam diri. Nah, tempat berdiam dirinya Buraq itu di sebelah barat Palestina. Nah, di sebelah nate ada tembok ratapan yang sampai sejauh ini dipakai oleh orang Yahudi untuk beribadah menyembah Tuhan mereka. Nah, tembok ratapan itu disinyalir sisa-sisa dari kerajaan Nabi Sulaiman. Walaupun menurut para ahli belum ada bukti yang otentik yang betul-betul itu adalah peninggalan dari Nabi Sulaiman. Dan para ulama di kita juga banyak yang meriwayatkan. Nah, itulah dua pendapat mengenai hijrahnya Yahudi ke Madinah. Nah, sekarang posisi Yahudi di Madinah. Nah, Bapak nanti bisa baca di dalam buku Munawwar Khalil. Jadi Pak, buku tarikh itu banyak. Salah satunya karya Munawwar Khalil. Kalau Munawwar Khalil itu ulama di kita, ulama Indonesia, ulama Nusantara. Beliau menulis sejarah Nabi yang cukup banyak, khususnya Sirah Nabawiyah yang berjumlah 3 jilid. Nah, ini Bapak bisa temukan. Sebelum Islam datang ke Madinah, ada 2 suku besar yang menguasai Madinah, yaitu suku Aus dan Khadraj. Nah, merujuk dari kelengkapan tarikh karya Syekh Munawwar Al-Khalil, nama Aus dan Khadraj ini berasal dari 2 orang laki-laki, yaitu kakak beradik. Keturunan mereka terbagi menjadi 2 golongan yang akhirnya bermusuhan. Tanya-tanya. Jadi banyak kisah yang menceritakan persaudaraan, satu ayah, satu ibu, satu nasab, mereka bisa menjadi bermusuhan, salah satunya gara-gara urusan dunia, perebut kekuasaan, termasuk salah satunya di UEA itu, di Uni Emirat Arab. Lahirnya raja-raja sampai raja yang berkuasa sekarang, anaknya Raja Salman. Bapak baca nanti sejarah pertama kali kenapa ada raja di Arab. Ternyata lahirnya pun itu berdasarkan konflik semuanya. Dan tidak bersih dan tidak mulus.
Bahkan ada terjadi pembunuhan-pembunuhan untuk menguasai adik kakak nu hayang jadi raja, kakana anu naik adina teu setuju ieu ngabunuh. Bahkan ada pamannya yang membunuh rajanya, dia ingin menjadi raja keluarganya. Sama saja konflik di Arab. Makanya Nabi menyatakan wailun lil a'robi. Celakalah orang-orang Arab. Jadi tong Bapak dikira orang Arab teh soleh kabeh gitu ya. Nah, apalagi sekarang Bapak bisa lihat di internet yang sudah dibangun begitu megah di satu tanah yang dimana Nabi melarang kita untuk melakukan ziarah ke tanah itu, karena tanah itu adalah satu tempat yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang justru dijadikan tempat tempat rekreasi yang sampai di gedung-gedungnya yang tinggi boleh keluarlah simbol-simbol Freemason dan Illuminati sudah muncul di kota Mekah. Mulai muncul lambang tanduk Baphometnya, ada muncul logo segitiganya. Ya tiada lain inilah fitnah akhir zaman yang pernah Nabi ucapkan. Maka Nabi tidak salah mengucapkan wailun lil a'robi dengan ungkapan ancaman celakalah kalian wahai orang-orang Arab, kata Nabi. Nah, menyebutkan orang Indonesia nya banyak. Jadi ternyata orang Arab itu lebih jahiliyah dibanding orang-orang gitu. Nah itu ya. Nah jadi di Madinah itu ada dua suku besar yaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj bermusuhan salah satunya karena kekuasaan. Nah kedua kelompok ini punya anggota yang sama, kuatnya juga sama, bahkan mereka pernah melakukan permusuhan yang panjang sampai 120 tahun lamanya. Kabayang Pak, adi lancek turun-temurun bermusuhan satu sama lain sampai 120 tahun lamanya. Jadi tiap rek maot teh kolotna teh mere nasehat, Bapak, Neng, Bapak mau meninggal nih. Kalau Bapak meninggal, harta warisan bukan hanya rumah saja. Tuh ingat, orang-orang Khazraj saudaramu adalah musuh kamu. Gitu oke orang Khazraj, kalau dia mau wafat, dia mewariskan permusuhan itu. Jangan berebut harta dengan saudara-saudaramu. Bapak punya saudara yang sudah jadi musuh dari dulu. Siapa tuh orang-orang Aus? Ya. Jadi mereka bermusuhan hal-hal yang tidak puguh lah. Makanya nanti kedatangan Nabi itu mendapatkan kedua permusuhan ini gitu ya Pak ya. Nah ini intinya di Madinah terdapat dua besar suku di sini ya. Ada Aus dan Khazraj. Nah ini. Nanti kedua suku inilah yang menjadi rintangan orang Yahudi. Mundur sedikit ke belakang, orang Yahudi pada mau di zaman Nabi Musa wae Pak. Ketika Nabi Musa akan mendatangkan kembali orang-orang Yahudi ke Palestina, kan banyak yang menolak. Dari sejumlah 1.500.000 jiwa orang Yahudi yang sudah ada di Mesir pada waktu mau diajak hijrah oleh Nabi Musa kembali ke Yerusalem, yang bersedia ikut hanya 600.000, setengah-setengah na acan. Dari 600.000 di tengah perjalanan pada saat Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai, ternyata sebahagian orang yang ikut dengan Nabi Musa justru malah menyembah patung anak sapi. Nabi Musa begitu marah, maka Allah menurunkan adab dengan salah satu, jika ingin diampuni dosa-dosanya, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Nah di dalam kitab sejarah dinyatakan, dari 600.000 yang ikut dengan Nabi Musa, sudah 70.000 orang yang melakukan bunuh diri. Tapi Nabi Musa mengatakan, ya Allah hentikan. Kalau tidak dihentikan, kami akan habis, kata Nabi Musa. Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa agar untuk menghilangkan dosa dengan cara bunuh diri itu sudah dihentikan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa ternyata begitu mau masuk ke Palestina, ada suku Kanan yang begitu kuat, mereka tidak mau, ya Musa musuh lagi gening bararada. Nah, ternyata di zaman baheula orang Yahudi mah sudah jadi orang pengecut, nggak mau melawan orang-orang yang seperti itu. Makanya begitu Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, nanti muncullah muridnya Nabi Musa yang bernama Yusya bin Nun yang dikenal dengan Nabi Joshua. Nah nanti Nabi Joshua inilah yang membantu Bani Israel memasuki Palestina untuk mengalahkan orang-orang Palestina yang ada di sana. Gitu. Nah ini pun sama. Begitu masuk ke Madinah, dia harus bertemu dengan dua suku besar yang kuat, yaitu Aus dan Khazraj. Makanya agar mereka bisa diakui, agar mereka bisa melakukan sesuatu yang mereka inginkan di Madinah, bahkan mungkin ingin menguasai Madinah, salah satunya adalah dengan memprovokasi Aus dan Khazraj. Nah itu ya Pak, datang orang Yahudi ke Madinah, halangan besar nih, ada dua suku yang harus dikalahkan oleh mereka. Tapi karena Yahudi itu sangat berpikiran licik, akhirnya mereka mampu memecah belah antara Aus dan Khazraj, apalagi Aus dan Khazraj punya rapot merah, mereka sudah pernah melakukan permusuhan yang cukup lama gitu ya, kurang lebih lah.
Nah, salah satunya gara-gara dari Yahudi idenya, mereka ingin mengadu domba sampai nanti Bapak bisa baca Aus dan Khazraj ini melakukan peperangan besar. Ini perang terakhir di antara kedua suku ini yang dikenal dengan perang Bu'as. Nah, ini ya, ini perang yang terjadi akibat adu domba dari orang-orang Yahudi untuk memisahkan kekuatan antara Aus dan Khazraj gitu ya. Nah, kurang singkatnya. Nah, ini Munawwar Khalil pun menerangkan di dalam kitabnya gini ya. Bagaimana kelicikan kaum Yahudi ketika mengadu domba dua suku besar di Madinah. Nah, sudah menjadi kebiasaan kaum Yahudi setiap mereka mendapat penindasan dan pengusiran, mereka pasti pindah ke tempat yang lain. Tapi begitu pindah, bukan berpikir, ya kenapa saya ditindas, justru malah mereka balik menindas suku asli yang berada di sana. Seperti kejadian di Palestina saat ini. Mereka kan orang-orang yang ditindas, Pak. Datang naik perahu gedingnya, aya foto-fotona di internet, tolonglah kami telah diusir dari negeri kami, ke orang Palestina besok atau kadararia. Begitu sudah dianggap sebagai saudara, malah mereka menyerang balik dan berkhianat, dan permusuhan itu terjadi sampai detik ini dan tidak pernah berhenti gitu ya. Nah, ini setelah Titus menyerang, nah barulah 3 suku kaum Yahudi yang kuat Yerusalem itu, ya Yerusalem itu di Palestina, pindah ke kota Yasrib. Apa saja 3 suku Yahudi yang kuat itu? Ada Bani Kenaiko, ada Bani Nadir, dan Bani Quraizoh. Banyak nanti suku-suku yang lain, tapi 3 suku inilah yang dianggap paling kuat, yang mendominasi suku-suku Yahudi. Termasuk ketiga suku kuat ini, dia adalah orang yang hijrah ke Madinah. Lagi ya, nah ini apa ancaman orang Yahudi kepada masyarakat Madinah? Nah, ini ancamannya Allah rekam di dalam surat Al-Baqarah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walama ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima ma'ahum. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, wa kanu min qablu yastabtihuna ala ladina kafaru, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang kafir. Jadi Pak, ancaman orang Yahudi teh ieu tah. Begitu datang ke Madinah, mereka harus melawan Aus dan Khazraj. Nah, orang Yahudi punya kekuatan. Apa kekuatannya? Karena mereka pernah tahu isi Taurat, mereka pernah mendapatkan ajaran dari nabi-nabi terdahulu. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan, awas, kalau kamu melawan kami, akan turun nabi terakhir di sini. Gitu maksudnya. Jadi Bapak jangan dikira orang-orang Madinah dan orang-orang Mekah, mereka yang dahulunya kafir, tidak mendapatkan sentuhan ilahiyah, tapi mereka tahu orang Yahudi merupakan satu kaum yang pernah hidup dengan nabi mereka. Tahu ada Musa, bahkan nanti ada ketakutan dari sebagian bangsa, lamun menyakiti bangsa Yahudi, mereka punya Tuhan. Ayo nu siga kitu ya teteh. Nah, termasuk ini ancamannya. Jadi kalau datang Nabi, nanti diutus kepada kami, kata orang-orang Yahudi, nah nanti Nabi kami akan menyerang kalian. Gitu. Jadi itu ancaman orang Yahudi teh. Dengan ungkapan dari Allah, min qablu yastabtihuna ala ladina kafaru, yang memohon agar didatangkan Nabi terakhir seperti yang dijanjikan di dalam Taurat agar bisa mengalahkan Aus dan Khazraj. Itu harapan Yahudi datang ke Madinah. Apa harapannya? Datang Nabi terakhir membantu Yahudi untuk mengalahkan Aus dan Khazraj. Nah, ini doanya Pak. Jadi orang Yahudi itu ternyata nggak doa ke Allah. Allahumma ba'as, ya Allah utuslah hadan nabiyya, seorang nabi alladina jidu maktuban indana, yang dimana engkau telah janjikan ya, atau engkau telah kisahkan kepada kami di Taurat. Jadi Allah telah bercerita akan turun nabi terakhir di Taurat itu. Nah, orang Yahudi nagih janji, maka utuslah seorang nabi kepada kami seperti yang engkau telah janjikan kepada kami, seperti yang telah termaktub di dalam kitab kami yaitu Taurat gitu. Nah, akhirnya apa? Kenapa mereka sangat menginginkan Nabi terakhir itu turun dan segera diturunkan? Nah, ini Pak, agar kami bisa membantai mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Orang-orang musyrik. Siapa? Yaitu orang-orang Aus dan Khazraj. Jadi orang Yahudi tengah doa, ya Allah turun ke Nabi terakhir seperti yang kau janjikan dalam Taurat, karena kami ingin membantai Aus dan Khazraj. Karena Aus dan Khazraj tidak bertuhankan engkau. Karena Aus dan Khazraj adalah orang musyrik. Ternyata Allah mengabulkan doanya? Tidak mengabulkan. Karena pada saat orang Yahudi berdoa, ternyata Allah menurunkan risalah terakhir kenabian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa penolak? Tapi ternyata setelah Nabi Muhammad diutus, orang Yahudi malah menolak terhadap kenabian
Nabi Muhammad. Kan lucu orang Yahudi mah, dibere embung. Jadi seolah-olah bapak manyungkeun mobil, ya dibere motor, nolak gitu. Nah ini. Akan tetapi harapan mereka meleset. Nah ini Pak, para Yahudi itu berharap agar Nabi terakhir diutus di kalangan mereka. Namun ternyata Allah utus dari kalangan bangsa Arab itu sendiri, yaitu suku Quraisy. Intinya juga tadi, dari Nabi Ishak itu kan di Palestina, Nabi Ismail di Arab. Nah harapan besar Yahudi itu Nabi terakhir turun dari kalangan orang-orang yang lahir di Palestina. Ternyata Allah menakdirkan Nabi terakhir harus turun dari garis Ismail yang sudah ada di Arab, yaitu bangsa Quraisy. Nah karena Nabi Muhammad adalah orang Arab, orang Quraisy yang dianggap bukan satu gen dengan orang-orang mereka, akhirnya mereka menganggap Allah tidak menunaikan janjinya. Nah maka lebih dari itu Nabi terakhir ini nggak berpihak ke orang Arab, sesuai harapan, dan ternyata Nabi Muhammad bukan meluluh lantakan Aus dan Khazraj. Justru dengan datangnya Nabi Muhammad, Aus dan Khazraj itu malah berpihak kepada Rasulullah. Nah itu ya Pak ya. Dan nanti pada saat Aus dan Khazraj berpihak kepada Nabi, muncullah generasi baru, yaitu generasi orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dengan para pengikutnya. Jadi dulu mah aya orang kafir, aya orang mukmin. Orang kafir mah yang jelas menolak Islam, orang mukmin orang yang beriman kepada Allah. Belum ada orang munafik. Nah orang munafik itu hadir tatkala Rasulullah pindah ke Madinah dan orang-orang Madinah mulai beriman kepada Nabi. Maka pada saat itu orang-orang yang kebakaran jenggot yang tidak menerima kepada Nabi Muhammad, mereka malah memilih untuk menjauhkan diri walaupun mereka berpura-pura menjadi Islam. Nah pada saat itulah muncul benih-benih orang munafik pada tahun kedua hijrah. Nah ini. Kemudian orang-orang Yahudi menganggap Allah tidak menepati janjinya. Maka ketika telah datang kepada mereka yang telah kami ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Ongkona menta cek Allah teh, aku turunkan seorang nabi, tapi justru orang Yahudi malah menolak kenabian Nabi Muhammad. Laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Nah ini ya Pak ya. Nah nanti sebelum diutusnya Nabi, nanti ada orang Yahudi yang berharap akan mengalahkan kaum Aus dan Khazraj tadi ya doanya. Ketika Allah mengutus beliau dari suku Arab, mereka kufur kepadanya. Nah nanti ada Mu'az bin Jabal dan Bishr bin Baro dari Bani Salamah menyampaikan kepada orang Yahudi, Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke dalam Islam. Dahulu kalian pertama kali datang ke kami ke Madinah, kalian hadir untuk apa? Agar kalian diberikan Nabi terakhir untuk menghabiskan kami. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, malah mereka ingkar kepada Nabi Muhammad. Maka nanti dua orang sahabat ini menyatakan, nah dulu kalian ingin menghabisi kami dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW ketika kami masih musyrik. Jadi pada saat Mu'az bin Jabal masih musyrik, Bishr bin Baro belum masuk Islam, nah orang Yahudi ingin menghancurkan mereka. Tapi setelah kami masuk Islam dengan kedatangan Muhammad, mana gening malah menolak. Nah makanya kalian sampaikan kepada kami bahwa beliau akan diutus dan kalian juga menceritakan sifat beliau kepada kami. Jadi intinya orang Yahudi itu sudah bercerita. Nah, Nabi terakhir sifatnya akan begini, orangnya akan begini, begitu. Tapi ternyata setelah diturunkan Nabi Muhammad, justru mereka menafikan lain Nabi ini yang saya harapkan. Kan aneh cenah cek Mu'az bin Jabal teh ongkona maneh nu ngadongeng, tapi maneh anu menafikan dongeng kamu. Nah itulah intinya Pak. Jadi salah satu karakter orang-orang munafik adalah dia tidak pernah mengingkari janji dan senantiasa berkhianat terhadap janji yang sudah dibuatnya. Gitu ya Pak. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah yang terakhir, ini isi penolakannya. Apa yang mereka datangkan? Maja'ana bisyai'in na'rifuhu. Belum datang kepada kami Nabi yang kami kenal. Wa ma huwa biladi kunna nazkuru lakum. Dia Muhammad bukanlah orang yang pernah kami ceritakan kepada kalian. Jadi seolah-olah yang diceritakan oleh orang Yahudi kepada Aus dan Khazraj akan kedatangan Nabi, eta mah lain Muhammad anu ieu, dongengnya teh bakal aya nabi di anu lain. Nah gitu ya. Makanya nanti inilah yang mendasari sejarah mengapa orang-orang Yahudi sangat benci terhadap Islam, karena menganggap Allah tidak menunaikan janjinya dengan menurunkan nabi dari kabilah Arab, bukan datang dari kabilah Bani Ishak. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Allah telah mengingkari tersebut,
orang Yahudi sangat kesal, maka nanti salah satu visi misi Yahudi adalah senantiasa melahirkan ajaran-ajaran dan agama-agama yang baru. Nanti disebutkan oleh Ustadz Al-Elmer Sedek di dalam bukunya 10 visi misi Yahudi, salah satunya ada program Syada. Program Syada itu adalah untuk merusak satu agama, untuk menghancurkan satu agama, maka buatlah agama yang sama agar agama yang aslinya hilang, nah agama yang baru yang mendominasi. Seperti datangnya Syiah untuk menghancurkan ajaran Islam. Yang sampai saat ini Syiah disinyalir dan diakui sebagai ajaran yang benar. Makanya kejadian Iran dan Israel itu memupuk jiwa perjuangan umat Islam yang mereka sudah kesal terhadap kekejaman Zionis. Akhirnya banyak di antara mereka yang tidak sadar dengan mereka mengucapkan, kurang mau menikahnya jadi orang Syiah, cenah gede kawani daripada orang Sunni, kawani. Nah itu insya Allah nanti untuk perjuangan pergelutan antara bangsa Iran dan juga Israel akan kita bahas di kemudian hari jika beberapa buku sudah kami selesaikan untuk kami baca ya Pak ya. Nah, oke. Ini salah satu ayat penutup. Makanya orang-orang Yahudi nanti ke depannya akan demikian. Wada kasirun min ahlil kitab law yaruduna min ba'di imanikum kuparon hasadan. Jadi nanti orang-orang Yahudi itu semenjak mereka merasa diingkari, merasa dihianati oleh Tuhannya sendiri, maka orang-orang Yahudi senantiasa ingin mengkafirkan umat Islam. Jadi ternyata tujuan mereka itu cuma satu, Pak. Bagaimana caranya agar kita umat Islam kembali menjadi kafir? Kumaha we cara nama? Apakah dengan kristenisasi? Apakah dengan ajaran-ajaran yang lain, atau dilahirkan ajaran-ajaran sesat? Sekarang ajaran sesat sudah banyak di mana-mana dan sulit kita untuk bisa menghandle-nya karena di kita sudah punya aturan tersendiri. Ketika kita laporan pun, apalagi untuk melaporkan, mohon maaf, seperti mereka yang bertakiyah berbohong, seperti Syiah, kita nggak bisa melaporkan. Kalau ditanya tindak pidananya apa? Kalau disebut dengan mencemarkan nama baik atau apa Pak? Ngayakeun Islam lah intinya ya, merusak nama baik Islam. Mereka berlindung di balik madhab. Makanya nanti orang Syiah itu mengatakan kami adalah madhab kelima, yaitu madhabnya Ahlul Bait, madhabnya Imam Ja'far. Nanti mereka akan mengeles lagi, kenapa 4 imam saja diterima, tapi kami madhab Ahlul Bait kenapa tidak diterima? Nah nanti buku-buku sanggahan mengenai madhab, buku-buku sanggahan mengenai Syiah-Syiah yang lain, itu ada bukunya. Bahkan mereka melampirkan dalil-dalilnya, tapi jangan lupa hadis-hadis yang mereka sisipkan, kebanyakan hadisnya hadis palsu. Nanti insya Allah, namun tos beres dibaca, nanti kita sharing di sini ya. Karena banyak buku yang harus diselesaikan untuk membahas masalah Iran dan Israel, tidak sederhana yang kita bayangkan, karena banyak permainan-permainan yang luar biasa ya. Termasuk salah satunya, Bapak jangan dikira, di dalam buku Talmud yang saya baca, di poin nomor 7 itu, orang Yahudi mengatakan ketika kami sudah mulai terdesak, kami akan mengeluarkan senjata-senjata kami yang disebutkan itu 3 negara oleh orang Yahudi itu, Amerika, Cina, dan Jepang. Bapak, memang Jepang sistem pendidikannya bagus, Cina disiplinnya bagus, tapi di balik itu ya satu, orang Yahudi tersebar di mana-mana, kelompok dan anggota Freemason dan Illuminati sudah menyebar di mana-mana ya. Di tahun 1948 saja sudah ada 300 organisasi Yahudi yang baru diketahui, belum yang tersembunyinya. Nah, justru inilah yang membuat mereka bisa gencar dengan tujuan untuk menciptakan New World Order, yakni pemerintahan atau dunia yang baru. Nah, salah satu bentuk untuk menciptakan dunia yang baru itu ya dia harus menguasai seluruh negara, menguasai seluruh parlemen, termasuk salah satu bentuk episode yang mereka buat nanti ada teori depopulasi. Artinya teori yang dimana harus harus mematikan sebahagian masyarakat dunia. Salah satunya dengan cara vaksin. Allahu a'lam bishawab ya. Nah nanti kita pun akan bahas sampai itu, percaya atau tidak, kita hanya menyajikan fakta-fakta berdasarkan yang kita bawakan dari buku dan juga dari berita yang sudah terjadi. Mau percaya atau tidak, semua dikembalikan kepada diri kita sendiri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah akhir zaman yang begitu keji. Berdoalah kepada Allah senantiasa di akhir sholat ya Pak, ketika tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Atau setiap hari, bahkan ada yang menyebutkan malam Jumat mau hari Jumat, kita membaca atau menghafal 10 awal terakhir
10 awal surat Al-Kahfi atau 10 akhir surat Al-Kahfi yang insya Allah jika kita memahaminya, merenungkannya, mengamalkannya, semoga kita dijauhkan dari fitnah Dajjal. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.